Hai, perkenalkan nama aku Syasha Kuratu Aini dengan NIM 2290250040. Aku dari kelas 1B. Teman-teman, coba deh kita perhatikan. Dalam keseharian kita sering sekali menggunakan berbagai macam gaya bahasa. Kadang kita bilang enggak tahu, tapi di situasi lain kita bilang tidak tahu. Nah, dua bentuk itu sebenarnya menggambarkan perbedaan antara bahasa baku dan bahasa tidak baku. Bahasa baku adalah cara kita berbicara atau menulis dengan mengikuti aturan yang benar. Sementara bahasa tidak baku biasanya kita gunakan saat santai bersama teman. Dalam video ini, kita akan bahas bagaimana penggunaan bahasa baku dan bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa baku merupakan bentuk bahasa Indonesia yang mengikuti kaidah ejaan, tata bahasa, dan pemilihan kata yang benar. Biasanya, bahasa baku digunakan dalam situasi resmi seperti surat dinas, pidato, karya tulis, atau berita di televisi. Sedangkan bahasa tidak baku digunakan dalam situasi santai seperti percakapan sehari-hari, pesan singkat, atau media sosial. Jadi, sebenarnya kita bisa menggunakan keduanya, asal tahu kapan waktu yang tepat untuk menggunakannya. Lalu, bagaimana cara kita tahu kalau suatu bahasa tergolong baku? Ada beberapa cirinya. Jadi, ada beberapa cirinya untuk mengetahui bahwa bahasa tersebut tergolong baku. Pertama, ejaannya sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kedua, pilihan katanya tepat dan tidak rancu. Ketiga, susunan kalimatnya mengikuti tata bahasa yang benar. Misalnya, kata aktif adalah bentuk baku, sedangkan aktivitas bukan, karena bentuk bakunya adalah aktivitas menggunakan huruf V. Sekarang, mari kita lihat contoh penggunaan bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, guru biasanya berkata, "Tolong kumpulkan tugas hari ini." Tapi di situasi santai, kita sering bilang, "Kumpulin tugasnya sekarang ya." Di tempat kerja, surat resmi menggunakan kalimat seperti, "Rapat akan dilaksanakan pada pukul 9." Bukan, "Rapatnya bakal diadain jam 9." Bahkan di media sosial, menggunakan bahasa baku bisa membuat kita terlihat lebih sopan dan profesional. Nah, artinya bahasa baku itu tidak selalu kaku, asalkan kita tahu kapan harus menggunakannya. Menggunakan bahasa baku memiliki banyak manfaat loh. Pertama, komunikasi menjadi lebih jelas dan terhindar dari salah paham. Kedua, menunjukkan rasa hormat dan kesopanan kepada lawan bicara. Ketiga, mencerminkan bahwa kita adalah pribadi yang terdidik dan profesional. Jadi, ketika kita menggunakan bahasa baku, kita tidak hanya berbicara dengan benar, tetapi juga membangun citra diri yang positif. Jadi, kesimpulannya adalah penggunaan bahasa baku bukan sekedar soal aturan atau tata bahasa. Lebih dari itu, bahasa baku menunjukkan bagaimana kita menghargai bahasa Indonesia sebagai bagian dari identitas bangsa. Yuk, mulai biasakan diri menggunakan bahasa baku dalam tulisan, percakapan, dan aktivitas sehari-hari. Karena dengan berbahasa yang baik dan benar, kita ikut menjaga keindahan bahasa Indonesia.
Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa cintai bahasa Indonesia, gunakan bahasa baku setiap hari. Terima kasih.